Islam, beragama dengan benar, ya, memandang dengan benar, mendengar dengan benar, bicara dengan benar, ya, melangkah kepada kebenaran, itu fitrah. Makanya kebenaran itu fitrah yang melekat pada diri manusia, termasuk menyembah Tuhan yang benar, ya, berakidah yang benar, itu fitrah. Artinya apa? Berislam ini sudah Allah berikan sebagai bawaan fitrah kehidupan manusia, fitrah. Ya. Karena itu di antara fitrah manusia itu ada kecenderungan untuk berdin, beragama, akan mencari. Ya. Dari sini kemudian bahkan Allah tegaskan di Quran tadi, surah ke-7 ayat 172. Ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi bahkan dalam usia kandungan tadi kurang lebih 4 bulan, ya, telah terjadi kemudian dialog komitmen untuk bersyahadat kepada Allah. Jadi fitrah ini dibuktikan dengan syahadat yang bahkan telah berlangsung dalam rahim ibunda. Disampaikan untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang menjadi acuan dalam kehidupan kita sejak mulai terlahir sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Jadi ini fitrah. Sekarang pertanyaannya, tadi, kenapa fitrah ini tiba-tiba bisa berubah fatal? Yang tadinya berislam, beriman, mukmin, ya, punya keyakinan kuat kepada Allah, tiba-tiba ini bisa berubah menjadi redaksi yang sangat menyeramkan dalam diksi Al-Quran, yaitu kata kafar. Innal ladzina kafaru. Kok bisa tertutup gitu loh? Bahkan jadi benci dengan Islam. Ya. Yang paling bahaya tuh ngaku Islam tapi benci Islam, itu yang paling aneh itu. Ya, ya kan, ya, banyak kontradiktifnya. Kok bisa benci dengan Allah? Bisa nggak suka gitu? Nah, ini penyebabnya apa? Persoalannya apa? Nah, ini yang coba kita tuntaskan. Baik, yuk kita mulai bagaimana sesuatu yang fitrah ini kemudian tiba-tiba bisa berubah, terpengaruh menjadi satu aktivitas yang sangat menyeramkan, ya, juga sangat membingungkan dan melahirkan keanehan tersendiri. Apa penyebabnya? Baik, kita lacak dulu teman-teman sekalian. Sebelum kita mencari redaksi dalam Al-Quran, kita lacak dulu di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya ada di hadis Muslim, kita ambil di Muslim, ya. Nomor hadis 4932. Kalau tidak sama nomornya, cari riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, rawinya Abu Hurairah. Ya. Sudah? Di bab tentang pembahasan al-qadar, ya, makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Yuk kita lihat. Hadatsana qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, ma min mauludin. Ma min mauludin. Ma min mauludin. Redaksi lain mengatakan kullu mauludin, ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Nah, redaksinya. Ma min mauludin, tidaklah dari setiap yang terlahir itu, setiap anak cucu Adam yang terlahir, illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia akan dilahirkan dalam keadaan fitrah, membawa fitrahnya. Ini yang telah diterangkan tadi. Ya. Ada cenderung untuk beragama, cenderung pada kebenaran. Ya, karena itu walaupun nanti terpengaruh keberagamaannya, tapi tidak akan hilang sisi kebenarannya. Karena dari manusia itu sifat bawaan asalnya cenderung pada kebenaran. Jadi semua ingin dibuktikan dengan benar dan menolak segala yang salah. Karena itu kalau lisan itu berdusta, hatinya pasti mengingkari. Karena sifat hidupnya, fitrahnya cenderung pada kebenaran. Ya, itu pasti itu. Pencuri pun saat mencuri, itu hatinya mengingkari perbuatannya. Bahkan yang paling aneh, pencuri saat hartanya dicuri, dia bisa mengatakan pada orang harta saya dicuri. Padahal dia sendiri maling. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, ada kondisi-kondisi begitu karena ini kecenderungan fitrah manusia, dicenderung pada kebenaran.
Dan di antara kebenaran tertinggi adalah menetapkan kebenaran tentang Tuhan yang benar. Jadi kebenaran tertinggi, Rabbul Haq, ya. Kembali ke sini. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah dari setiap yang terlahir kecuali ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini punya kecenderungan untuk mendekat kepada Allah, ya, dia berislam dan dia cenderung pada nilai-nilai kebenaran. Jadi manusia itu pasti punya dorongan-dorongan tadi. Fa'abawahu. Ini persoalannya. Fa'abawahu. Wahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi dan seterusnya hadis. Fa'abawahu, ini kita tajamkan sedikit, saya katakan tajamkan karena ada sebagian yang menerjemahkan terlalu tekstual dan tidak melihat keluasan maknanya, sehingga seakan-akan terbatasi dalam pengertian yang sempit, padahal ini maknanya luas. Fa'abawa ada yang mengartikan kedua orang tuanya, ya. Abun, abawa, orang tua. Padahal abawa, ya, terlebih kata abawa itu lebih menunjuk kepada lingkungan terdekat yang memengaruhi. Ya, ini lingkungan terdekat yang memengaruhi, ya, memberikan pengaruh paling kuat. Ini yang bisa memberikan pengaruh kepada anak sehingga masa pertumbuhannya satu bisa menjauh dari nilai-nilai kebenaran. Ya, jangan dibatasi oleh orang tua saja. Boleh jadi anak lahir, ibunya mungkin meninggal, bahkan ayahnya misalnya sudah meninggal sebelum terlahir, ya, seperti dialami Rasulullah SAW. Kemudian dia dilahirkan, ya, bahkan ada yang saat terlahir ibunya kemudian meninggal, jadi yatim piatu, diasuh mungkin oleh pamannya, oleh kakeknya dan sebagainya. Jadi abawa tidak mutlak diterjemahkan dengan orang tua. Ya. Boleh jadi bahkan orang tuanya baik. Bahkan ada kasus begini, ada kasus yang pernah sampai kepada kami, orang tua merawat dengan baik, disekolahkan tempat yang baik, sampai TK baik, SD baik, ya, SMP baik, SMA baik, begitu masuk kampus, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Nah, jadi yang merubah dia dari nilai-nilai kebenaran tadi, kata-kata yang biasanya bicara baik, tiba-tiba bicara yang kasar, bicara yang kotor, mata mulai memandang yang keliru, dan puncaknya adalah tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya. Ya, yuhawwidanihi, menjadikan dia tidak kenal Allah, bisa menjadi Yahudi, yunassiranihi, menjadi Nasrani, yumajjisanihi, menjadi Majusi, dan hal-hal lain yang menjadikan dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya. Awalnya dia menjauh dari nilai-nilai kebenaran karena pengaruh lingkungan sekitarannya. Ini poinnya. Jadi ternyata, teman-teman sekalian, hal yang menjadikan seseorang bergeser dari fitrah, ya, sampai puncaknya menjadi kafarut, ini faktor utamanya lingkungan yang paling dekat yang memberikan pengaruh. Simpan dulu yang ini. Ya, kita ambil makna luas dulu. Tadi, ini bisa berarti nilai kebenaran, fitrah itu. Tertingginya nilai keislaman yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, sebagai dasar kebaikan universal, nilai-nilai kebenaran. Silahkan cek. Ini hadis ini singkat, padat, tapi dalam isinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keturunan yang baik, yang benar, maka berikan pengaruh-pengaruh kebaikan di lingkungan terdekatnya. Kalau orang tua masih ada, maka orang tua bersikap. Tunjukkan kata-kata yang benar, sikap-sikap yang benar, dengarkan nilai-nilai kebaikan yang benar. Makanya sering saya katakan, anak kalau baru lahir, dari mulai tumbuh, dengarkan Quran. Ya, dengarkan Quran setiap harinya, dengarkan yang baik-baik, sodorkan bacaan-bacaan yang baik, tempatkan di lingkungan yang baik, berikan pengaruh yang baik, maka dia akan tumbuh dengan baik. Anda dekatkan orang dengan minyak wangi, maka akan dapat bagian dari wanginya. Anda dekatkan ia dengan hal yang lain, maka dapatkan pengaruh dari hal yang ia dekati itu. Terus sudah wajar hukum. Ya, maka kalau kita tarik pun lebih daripada itu, ke sini misalnya, ini yang paling fatal. Jika lingkungan itu dibiarkan anak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan dalam perjalanannya imannya akan tergerus, terpengaruh, bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya pada Anda. Mohon maaf ya. Saya batasi dalam keluarga muslim dulu. Pernahkah Anda mengecek tayangan-tayangan yang dihadirkan pada televisi yang anak Anda saksikan? Berapa banyak Anda mendampingi anak-anak Anda menonton tayangan-tayangan di televisi? Bahkan kalau kita cek lebih dalam lagi,
Ternyata ada tayangan-tayangan yang secara spesifik didesain untuk menjauhkan seseorang dari Allah. Dikenalkan kepada Tuhan yang lain. Dikenalkan pada kebiasaan yang lain. Coba cek, dari setiap pakaian yang orang tua berikan kepada anaknya. Mohon izin, mohon maaf saya ingin bertanya. Jangan-jangan pakaian yang dibekalkan kepada anak pun pakaian-pakaian yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana Anda menginginkan anak Anda soleh, sementara perangkat hidupnya Anda berikan yang salah? Anda kan berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang soleh, tapi Anda kasih pakaian yang salah. Pakaian yang membuka aurat, pakaian yang tidak Allah sukai. Itu baru satu. Belum lagi ketika Anda tempatkan di tempat pendidikan. Anda berdoa tiap malam, ya Allah saya pengen anak saya dekat denganmu, rajin sholat. Tapi Anda tempatkan di lingkungan pendidikan yang bahkan tidak mengenalkan Allah. Yang paling fatal. Bahkan saya tuh nggak habis pikir ya, ada satu program itu, mau belajar agama, tapi ke tempat orang yang tak kenal agama. Ini kan aneh. Makanya pulang-pulang tuh konslet, semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Muncullah ajaran ini, ajaran itu yang tadinya berislam itu sangat mudah. Sholat menjadi susah, puasa kok diperdebatkan, baca Quran jadi banyak versi, ya memahami jadi banyak sekali, padahal tadinya gampang gitu. Jadi ada sesuatu yang keliru, benar apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau kita kemudian jaga, ya anak keturunan kita, keluarga terdekat kita, untuk kuat imannya dari sejak awal dia lahir, maka bentuk dengan lingkungan yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek lagi. Mari kita cek kembali. Saya cek beberapa, bahkan ada program yang kemarin saya dihadiahi, satu program ada di situ tercantum untuk bacaan Al-Qur'an, ya kemudian kisah-kisah tentang muslim dan sebagainya. Tapi yang paling menarik ada kisah-kisah juga yang paling aneh. Ini program-program tentang tahfidz. Di dalamnya ada ajaran untuk baca Quran, menghafal Quran, kisah-kisah Islam, tapi ada kisah-kisah lain juga. Yang kisah-kisah ini justru menjadikan kontradiktif karena memperkenalkan ada kepercayaan lain selain Islam. Ya, percaya kepada satu benda, percaya kepada ini, kisah-kisah yang bertentangan dengan ajaran Quran sendiri, ini jadi persoalan. Nah, jadi teman-teman, ini bagian yang pertama ya. Jadi bagian yang pertama kita mesti mengecek apa sih sesungguhnya yang menjadikan seseorang menjauh dari Allah sampai tidak kenal Allah, ya sampai bahkan benci terhadap Allah, bahkan benci terhadap Islam dan sebagainya. Satu, boleh jadi ada pengaruh lingkungan yang menjadikan cara berpikir dia salah. Kalau kita kembalikan kepada ayat, ya coba lihat ayatnya. Di ayat ketujuhnya kan jelas mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Ya, hatinya sudah nggak peka lagi. Ya, akalnya nggak bisa cerna tentang keislaman. Jadi kalau baru dengar tentang keislaman aja, udah negatif. Ya, kemudian wa ala sam'ihim, pendengarannya sudah anti, baru dengarannya udah nggak mau, dengar adzan udah marah. Ya, disebut bagian dari keislaman sudah nggak suka. Sebut ulama sudah anti misalnya. Wa ala absarihim ghishawa, nggak enak lihat orang Islam tuh nggak enak. Nah, ini bahaya ini. Apalagi kalau ada orang mengaku muslim kemudian terjadi peristiwa ini yang paling fatal. Yang paling bahaya tuh ini. Nah, jadi ada satu kondisi kemudian pengaruh-pengaruh lingkungan yang menjadikan, mohon maaf, itu pendengaran bisa salah dengar. Artinya apa? Ada kondisi-kondisi tertentu, orang-orang menjadi anti dengan Islam, menjadi tidak kenal Allah, menjadi tidak suka. Salah satunya, boleh jadi dia mendapatkan informasi yang keliru tentang Islam. Ya, kita perluas dulu ya, kita belum spesifik nih. Ya, mendengar itu kan artinya mendapat informasi, berita. Disinilah kalau kita gabungkan dengan penglihatan, ada audio, informasi yang didengar, ada visual yang dilihat. Kalau kita satukan audio visual dari televisi, dari internet, awas, hati-hati nih. Cek lagi, ada propaganda-propaganda dari media yang sengaja menghadirkan stereotip hal-hal jelek tentang Islam, membangun stigma hal-hal yang kotor tentang Islam. Islam dikesankan teroris, itu kan? Padahal yang melakukan tindakan teror itu banyak, dan orang semua sepakat nggak ada agama yang membawa teror. Bahkan agama itu yang meluruskan, ya, supaya manusia tidak melakukan tindakan kekerasan, terorisme. Silahkan cek. Bukankah ketika Fir'aun melakukan teror, ya, terhadap lingkungan sekitarnya, datanglah kemudian agama meluruskan. Idzhab ila fir'auna innahu tagha. Quran surah keberapa? 79. Ayat keberapa? 17. Diperintahkan Musa datang kepada Fir'aun, luruskan, ini sudah mulai menyimpang, ada teror dilakukan. Ya. Ketika Qarun kemudian salah menggunakan hartanya, sudah keliru, datang agama meluruskan, ini nggak benar. Kembalikan pada jalur yang benar. Jadi mustahil
ada teror bersanding dengan nilai keyakinan dengan agama, itu mustahil. Agama datang untuk mengentaskan segala perbuatan-perbuatan terorisme. Jadi mustahil. Apalagi Islam. Jadi sudah pasti saya katakan, kalau ada orang mengajak kepada tindakan teror, membawa nama Islam dengan cara yang tidak dibenarkan, itu sudah pasti bukan Islam. Sudah pasti itu. Kita bisa lihat itu. Kita tunjukkan akarnya. Ya, dan kita bisa melihat. Karena itu kalau sekarang ada kesan-kesan Islam, selalu kalau ada tindakan begini Islam. Wah, kalau ada orang Islam, orangnya, bukan Islamnya. Ya, karena belum tentu setiap yang berislam itu benar Islamnya. Kata Quran pun demikian. Belum tentu setiap yang berislam benar Islamnya. Karena ada pengaruh tadi. Tapi perhatikan apa yang dilakukan media. Hah? Ada perempuan pakai jilbab, mencuri di satu mall misalnya, yang diekspos jilbabnya. Padahal perempuan ini belum tentu ngerti tentang jilbab. Boleh jadi ada yang memakaikan jilbab. Boleh jadi dia sendiri yang berbuat salah. Kenapa yang diekspos tentang keislamannya? Ya. Ini kan yang paling menarik. Orang ada yang ngebom ini, ngebom itu dan sebagainya. Kok yang diekspos itu berpenampilannya, tentang jenggotnya, tentang cadarnya. Duhai kawan, yang ngebom Sarinah itu pakai celana jin, pakai topi. Apa Anda mau katakan yang setiap pakai celana jin teroris? Yang pakai topi teroris? Teman-teman, yang koruptor itu banyak kan berdasi, pakai jas. Terus lihat, apa Anda mau katakan setiap yang pakai jas itu koruptor? Terus Anda mau cek kampusnya di mana? Ada kampus lulusan Islam. Terus Anda mau semua diekspos. Semua kampus yang melahirkan koruptor, kampusnya kampus koruptor. Kan cara berpikirnya keliru. Karena itu, hal-hal yang menjadikan seseorang bisa benci dengan Islam, bisa menjauh dari ketentuan Islam, bahkan tidak kenal Allah dan sebagainya, bisa mencela Islam, salah satunya mendapatkan informasi yang tidak tepat, tidak akurat. Ini yang harus kita netralisir. Makanya saya ingin katakan kepada jurnalis Muslim, reporter Muslim, orang-orang yang punya media Muslim, Anda datang menerangkan nilai-nilai kebaikan itu. Jangan terbalik, Anda jadi agennya, dosanya berlipat Anda. Dosa berlipat. Itu tampil menyampaikan risalah Islam yang benar. Menyampaikan tentang berita yang jujur, berita yang benar, berita-berita baik. Saya itu banyak istighfar tiap hari ini. Apa enggak ada berita baik yang bisa dipublikasikan? Coba Anda cek ya. Setelah ini aja. Atau mulai besok Anda cek tuh. Hadirkan media-media online tuh. A, B, C, D. Demi Allah saya katakan. Coba ukur oleh Anda berapa presentasi berita baik yang dicantumkan di situ. Kayaknya yang jelek tuh hampir mendominasi. 85-90% beritanya apa? Pembunuhan, perkosaan, tikam, ini, itu. Apa nggak ada yang baik yang bisa ditampilkan? Orang pun baca juga. Tentang COVID ini jelek-jelek semua. Ini, itu. Apa nggak bisa mengekspos nih yang sembuhnya? Ya ternyata terapinya begini. Caranya begini, inspirasinya begini. Itu kan lebih memberikan semangat. Dibandingkan dan menghadirkan sesuatu yang membuat orang pesimis. Ya, jadi teman-teman sekalian ini bagian dasar sekali. Nih, hal dasar. Ya. Apa yang didengar, apa yang dilihat, itu yang akan menjadi kesimpulan dan itulah yang menjadi cara pandang. Ini yang dibangun. Karena itu ini jadi sesuatu yang jadi perhatian, ya. Perang pemikiran itu lebih dahsyat sekarang ini. Propaganda itu yang dihadirkan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Pertama menjunjung tinggi nilai kebenaran. Jadi kalau ada yang hal yang tidak benar, yang hoax itu jauhkan. Ya, Islam menolak itu. Jadi ada nilai universal yang dibawa oleh Islam, ada nilai-nilai spesifik keimanan yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Nilai universal, nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai kebaikan, nilai untuk berbagi dalam hal-hal keduniaan yang baik. Itu terbuka. Artinya kalau ada hoax tentang apapun, kita tepikan, kita tolak, kita jauhkan karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Apalagi yang kemudian datang informasi membawa stigma, stereotip tentang nilai-nilai keislaman sehingga membuat kita tertutup kemudian dari pintu-pintu hidayah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini yang paling bahaya, anak-anak muda, muslim sendiri nggak kenal Tuhannya, kenal ajarannya. Itu yang paling fatal sehingga membawa paham-paham yang keliru. Coba lihat pergaulan-pergaulan anak muda sekarang ini. Ya, Anda bisa bayangkan berapa persen yang kenal dengan Allah? Berapa persen yang kenal dengan agamanya? Berapa persen yang sholatnya benar? Ini yang jadi persoalan.